Latar belakang cerita. Yordan Florentino yang berperan sebagai Dono adalah jejaka dari Purwokerto yang baru tiba di kota Jakarta setelah diizinkan orang tuanya merantau ke ibu kota untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dan merasakan kejamnya ibu kota. Dalam perjalanannya menuju ibu kota, Dono bertemu dengan dua sosok sejaka muda yang terlihat sama-sama kebingungan melihat hiruk-pikuk kota Jakarta. Dono pun bertegur sapa dengan kedua jejaka muda ini. Setelah mendengar percakapan mereka di halte bus di tepi jalan, tak disangka mereka juga merantau ke Jakarta untuk melanjutkan studi pendidikannya di perguruan tinggi. Gimana ini kota gedong, tapi kok macet panas sih. Edan. Tidak apa-apa lah, aku udah dapat restu dari bapak ibu. Mereka percayai aku merantau sini untuk mencari ilmu agar kelak aku bisa membalas jasanya. Tanya siapa ini? Jakarta panas banget ya, Rek. Rasanya aku mau pulang aja ke Purwokerto, mau bajak sawah, sambil mikirin si Eneng. Aduh, kamu. Kasihan apa sama bapakmu udah jauh-jauh dari lain kamu tinggi-tinggi, masa mau pulang. Permisi mas Iya, mari. dari Purwokerto juga toh? Jenenge sopo? Kasino. Aku Dono, kenalin. Indro. Aku Dono. Masnya dari Purwokerto juga? Aku Purwokerto mas, kebetulan. Sama kita Purwokerto juga. Hobiku bajak sawah. Bajak sawah, saya juga bajak sawah. Dan Mode ya? Masa mau kemana? aku mau cari kosan sama kampus loh, aku bingung nih Jakarta. Kemarin kita juga nyari kosan sambil nyari tempat kuliah. Dan Oh, kita mau bareng aja nyari-nyari. aja lah yuk. Ya wes yuk. Ayo. Monggo. Monggo. Otomatis langsung lanjut ya. Pusing kepalaku dengan materi ini. Oke, nanti yang bagian mana toh mas? Ini biar aku bantuin. Ini loh, Mas. Persamaan linear, definisinya apa ya? Oh, definisi. Ini biar lebih mudah pakai laptop aja. Oh iya. Ini aku pinjemin laptopku lah. Kita belajar bareng yuk. Nah, boleh itu, boleh. Ya, Biar sama-sama tahu. biar sama-sama enak aja. Iya, coba deh. Ini toh mas. Ini kan yang bagian apa transformasi linear Iya. dan sifat-sifatnya. Otomatis langsung lanjut ya. 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 Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai contoh dari pemetaan atau transformasi linier pada bidang kompleks. Bidang kompleks. Contoh, tentukan hasil pemetaan daerah yang dibatasi oleh X sama dengan 1, Y sama dengan 1, dan X plus Y sama dengan 1. Ini adalah persamaan garis dari suatu daerah yang dibatasi oleh persamaan garis tersebut pada bidang Z oleh fungsi linier W sama dengan 1 plus I kalikan dengan Z. Nah, di sini kita bisa melihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, kita bisa gunakan transformasi, dilatasi, dan rotasi, di mana sudah dijelaskan bahwa transformasi linier ini mengandung transformasi, dilatasi, rotasi, dan translasi. Ada transformasi linier, transformasi linier ini mengandung dilatasi, rotasi, dan translasi. Nah, kalau kita punya W sama dengan 1 plus I kalikan dengan Z, maka di sini termasuk dilatasi dan rotasi, hanya termasuk dilatasi dan rotasi. Sedangkan translasi tidak ada karena tidak memiliki suku B. Oke, cara yang pertama, ya, jadi kita gambarkan dulu
kita punya daerah yang dibatasi oleh X sama dengan 1 di sini. X sama dengan 1, Y sama dengan 1, dan X plus Y sama dengan 1 di sini. Maka kita akan melihat bagaimanakah bentuk pada bidang W, di mana W adalah suatu transformasi linear 1 plus I kalikan dengan Z. Cara yang pertama yaitu gunakan transformasi dilatasi dan rotasi. Di sini kita punya W sama dengan 1 plus I kalikan dengan Z, maka A-nya sama dengan 1 plus I. Maka kita bisa mencari argumen dari A dan modulus dari A, yaitu argumen dari A adalah B per 4 dan modulus dari A adalah akar 2. Maka daerah segitiga yang dibatasi oleh garis tersebut adalah suatu daerah di mana di bidang W akan mengalami perbesaran sebesar akar 2 dan diputar sejauh pi per 4 berlawanan arah jarum jam. Nah, kita bisa gambarkan daerahnya, yaitu daerah dimana di sini daerahnya di sini, karena di sini akar 2 maka di sini panjangnya sama dengan 2. Di sini panjangnya akar 2, di sini panjangnya akar 2. Nah, inilah daerah yang dicari. Jadi titiknya bisa kita cari, yaitu di sini adalah 1, di sini min 1, dan di sini 2. Nah, inilah daerah yang kita cari. Nah, cara yang kedua yaitu cara dengan substitusi titik. Di sini kita punya titik-titik segitiga, yaitu titik Z1, titik Z2, Z1, Z2, dan Z3. Maka Z1, Z2, dan Z3 kita substitusikan ke transformasi W, di mana W1 plus I kalikan dengan Z, maka kita punya titiknya adalah W1 sama dengan I plus 1, W2 sama dengan 2I, dan W3 sama dengan min 1 plus I. Kita gambarkan di sini W1, di sini W2, dan di sini W3. Inilah daerah yang kita inginkan, yaitu hasil transformasi linear fungsi W. Nah, cara yang ketiga, di sini cara yang paling efektif untuk kita gunakan, karena kita bisa menentukan persamaan garis secara umum dari suatu persamaan garis pada bidang Z ke bidang W. Di sini kita punya persamaan garis pada bidang Z, yaitu X sama dengan 1, Y sama dengan 1, dan X plus Y sama dengan 1. Kita transformasi W sama dengan 1 plus Z, 1 plus I kalikan dengan Z, di mana W sama dengan U plus IV. Maka kita ingin mencari hubungan antara variabel-variabel Z dengan variabel-variabel W. Kalau kita jabarkan Z sama dengan X plus IY, maka kita punya di sini U sama dengan X min Y, dan V sama dengan X plus Y. Nah, kita akan mencari hubungan antara variabel X dengan variabel U dan V, dan variabel Y dengan variabel U dan V. Kita eliminasi, kita dapatkan hubungan antara masing-masing variabel, yaitu Y sama dengan U min V per min 2, dan X sama dengan U plus V per 2. Sehingga kita bisa mencari persamaan garis secara umum dari persamaan garis pada bidang W. Kita akan mencari persamaan garis pada bidang Z, di mana persamaan garis pada bidang W X sama dengan 1. Kita gunakan hubungan antara variabel masing-masing, yaitu X sama dengan U plus V per 2, maka kita dapatkan U plus V per 2 sama dengan 1. Hasilnya kita dapatkan U plus V sama dengan 2. Inilah persamaan garis pada bidang Z. Persamaan garis pada bidang W, maksud saya. Sedangkan persamaan garis pada bidang Z, Y sama dengan 1, kita dapatkan persamaannya pada bidang W, yaitu U
min V sama dengan min 2. Sedangkan persamaan garis X plus Y sama dengan 1, kita gunakan hubungan variabel X dan Y dengan U dan V, kita dapatkan hasilnya yaitu V sama dengan 1 pada bidang W. Nah, kalau kita gambarkan masing-masing persamaan garis tersebut pada bidang Z dan bidang W. Bidang Z kita punya bentuknya seperti ini yang di sebelah kiri, dan bidang W yaitu masing-masing persamaan garis hasil transformasi atau pemetaan yaitu U plus V sama dengan 2, ini persamaan garisnya, U min V sama dengan min 2, dan V sama dengan 1 ini. Nah, sehingga kita memiliki daerah hasil pemetaan dari persamaan linier 1 plus I kalikan dengan Z. Nah, inilah contoh dari dari transformasi linier untuk masing-masing cara. Namun cara yang paling efektif yaitu cara yang terakhir, yaitu kita bisa mencari persamaan garis secara umum jika diketahui persamaan garis pada bidang W.